Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Jejak Hantu dimanapun berada, semoga tidak bosan-bosannya dan selalu mendukung konten-konten dari channel Jejak Hantu, di mana Jejak Hantu ingin memberikan sebuah konten-konten yang jauh lebih bermanfaat, jauh lebih mendidik, dan tentunya berharap nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat channel Jejak Hantu, kali ini saya akan membahas sebuah media pengobatan untuk mengobati penyakit yang bernama dan disebut lipoma. Jangan lupa dukung terus, berikan komentar yang positif, dan subscribe, like, and share. Kita lanjut pada berikut. Sahabat channel Jejak Hantu, dalam pembahasan pengobatan atau membuat wasilah pengobat untuk penyakit lipoma atau benjolan di bagian tubuh. Lipoma itu adalah sebuah penyakit seperti kelenjar, ya, seperti kelenjar yang biasanya disebabkan baik karena keturunan katanya, ya. Saya pun karena saya bukan dari pihak kedokteran, dari pihak medis, jadi saya tidak begitu memahami. Cuma dari pembicaraan, dari selentingan, ya, lipoma itu bisa disebabkan karena keturunan. Bisa juga disebabkan karena faktor umur dan proses ginjal yang kurang baik. Biasanya lipoma itu mulai menjangkit pada usia 40 ke atas, ya, 40 tahun ke atas. Lipoma ini sebenarnya adalah bisa dikategorikan sebagai tumor tapi jinak atau tumor jinak, ya. Lipoma itu memang tidak berbahaya. Biasanya berawal dari sebesar butir kelereng, tetapi bisa melebihi dan lebih besar atau lebih besar dari bola pingpong. Kemudian lipoma ini kalau kita pahami memang dia seperti di bawah kulit, ya, di dalam kulit. Seperti di dalam kulit, misalnya gini ya, ada lipoma. Seperti di dalam kulit, ya, atau di bawah kulit, tetapi seolah-olah posisinya berada di atas daging tapi di bawah otot. Apabila dibawa ke pihak medis, tentu namanya sebuah benjolan, apalagi namanya seperti tumor walaupun jinak, tentu akan ada namanya operasi atau pembedahan. Saya sambil ngerokok biar tenang. Lipoma ini, sahabat channel Jejak Hantu, memang tidak begitu berbahaya. Akan tetapi dengan adanya lipoma, ya, di dalam tubuh seseorang yang berada di dalam permukaan kulit atau di luar daging, apabila kita dipegang dia akan lembek tetapi tidak sakit. Namun dengan adanya posisi benjolan, apalagi mulai membesar yang memang amat lambat, tentu membuat risih. Apalagi dengan posisi-posisi tertentu yang tidak tertutup pakaian. Maka
seperti sudah saya katakan dan yang kita ketahui secara umum, lipoma apabila dibawa ke pihak medis harus dioperasi atau dibedah. Ya, tentu sahabat channel Jejak Hantu mengetahui apa jenis penyakit lipoma ini dan bentuknya seperti apa. Bagi sahabat Jejak Hantu yang tidak mengetahui penyakit ini, ya silakan bisa searching Google atau membaca YouTube atau menonton, ya bukan membaca, menonton YouTube. Kalau membaca Google, tapi menonton YouTube itu akan paham. Saya beberapa kali memang menjumpai tentang penyakit lipoma ini dan kebetulan salah satu keluarga saya memiliki penyakit ini. Nah, ternyata di dalam ilmu herbal, ya di dalam ilmu herbal, lipoma dapat diobati dengan 3 herbal terutama yang dipadu menjadi satu, walaupun ada keterangan, ya ada keterangan atau ada asumsi bahwasanya penyakit lipoma dapat diobati oleh herbal-herbal lainnya. Ini tidak menutup kemungkinan, ya tidak menutup kemungkinan. Akan tapi di sini saya hanya menjelaskan seperti yang telah saya praktekkan. Pertama, kita harus menyiapkan 3 dasar bahan. Bahan dasarnya pertama adalah kunyit. Ya, kunyit warnanya kuning, bukan jahe, bukan kencur, bukan laos. Ya, ini kunyit dan jangan menggunakan kelapa. Ya, ini kunyit. Ya, pertama kita kunyit. Kedua, harus menggunakan teh hijau. Ya, teh hijau kemasan yang sudah dikemas. Di sini saya dalam bentuk, karena untuk mempermudah yang ada, saya menggunakan media-media yang ada di dapur adalah menggunakan teh hijau seperti ini. Ya, ini teh hijau. Ini sudah tidak kalau mau dihaluskan lagi bisa digerus, ya, atau ditumbuk halus bisa. Dan saya pun menggunakan media namanya cuka apel. Bebas ya cuka apel, tapi saya menggunakan cuka apel yang seperti ini. Dan ini harganya pun murah. Ya, media yang bahan dasarnya murah, tapi insya Allah dapat bermanfaat untuk semua. Nah, pertama adalah kita menggunakan menggunakan kunyit yang berwarna kuning, karena kunyit itu ada yang putih, dan yang putih ini adalah khusus herbal pengobatan atau mengobati yang namanya penyakit AIDS, ya AIDS atau HIV. Ini kencing nanah, gonore, ya dan penyakit kelamin lainnya bisa diobati dengan namanya herbal, ya umbi-umbian, jenis umbi-umbian yang bernama kunyit putih. Kunyit putih itu baunya kalau kita kupas, dia sedikit seperti mangga muda, cuma tidak terlalu menyengat setahu saya. Akan tetapi di sini kita menggunakan kunyit kuning. Ya, kunyit kuning. Nah, pertama yang kita gunakan takarannya itu tidak ada takaran secara pasti, cuma diperkirakan. Untuk membuat takarannya, pertama kita menggunakan, biar mudah kita menggunakan sebesar ibu jari dewasa dari pangkal, ya ibu jarinya. Ini kunyit kuningnya dari pangkal segini, itu kita gunakan. Kedua, kita parut dulu si kunyit ini, kita haluskan atau bisa kita bebek. Akan tetapi yang bagus kunyitnya adalah dibakar dahulu, atau lebih mudah setelah dihaluskan kunyit ini, bisa dibakar di atas sendok atau sedikit seperti centong untuk sop, ya, atau irus kalau bahasa kami, bahasa Sundamannya pakai irus bisa. Itu dipanaskan dulu, ya, bisa dikasih minyak beberapa tetes, minyak bersih ya, minyak makan. Kasihkan untuk seruas ini bisa dikasihkan 2 tetes. Ini untuk memancing agar minyak dari si kunyit kuning ini keluar. Ya, ini keluar, sehingga jangan gosong, tapi gosong-gosong dikit mungkin di pinggiran itu wajar, tapi bisa kita aduk-aduk. Setelah panas
Ini untuk sebagai untuk mematangkan atau walaupun tidak terlalu matang. Setelah jadi kunyit tadi, kita campur dengan namanya apa ini? Lupa lagi saya tadi ya. Namanya adalah teh hijau. Ingat, menggunakan teh hijau. Baik teh hijau apapun. Ya, teh hijau apapun bukan berarti boleh menggunakan teh hijau apapun bukan berarti menggunakan teh hijau minuman. Minuman teh hijau di dalam kulkas atau freezer itu untuk pengobatan di kala musim panas, di kala kepanasan dan kehausan. Maka itu baru obatnya. Kalau ini kita menggunakan teh hijau. Ya, teh hijau bisa menggunakan seperti ini dan harganya pun merah. Apa mereknya? Bebas. Untuk merek, untuk nama terserah. Yang penting adalah teh hijau. Teh hijaunya ukuran berapa? Dengan ukuran kunyit sebesar ibu jari dewasa dari pangkal, ya batasan dari pangkal, bisa menggunakan satu, minimal satu, maksimal 1,5, ya minimal satu, maksimal 1,5. Kemudian kita campur cuka. Cukanya seberapa banyak? Cukanya diperkirakan minimal setengah sendok makan, ya minimal setengah sendok makan. Kemudian atau melebihi setengah sendok makan pun tidak jadi masalah, ya melebihi setengah sendok makan tidak jadi masalah, akan tetapi jangan terlalu cair, nanti tumpah. Nah, ketika sudah jadi, sudah dipersiapkan, 3 bahan ini jadi. Kalaupun dengan ukuran setengah sendok makan tadi cukanya terlalu berlebih, bisa dikurangi, maka harus diberikan sedikit demi sedikit, diaduk dengan kunyit tadi. Kemudian untuk pengobatan bisa kapanpun dan lakukan sesering mungkin, dioleskan di lipoma. Nah, kalau rutin sesering mungkin atau minimal sehari 2 kali, bebas waktunya, mau siang plus malam, mau pagi dan sore, itu tidak jadi masalah. Yang penting minimal sehari 2 kali, tapi sesering mungkin bagus. Dan selama dia nanti kan nempel nih, setelah nempel biarkan mengering sendiri. Baru setelah itu bisa setelah kering bisa cuci. Dan jangan sering-sering, kenapa? Nanti kalau sering-sering kan mengganggu aktivitas pekerjaan sehari-hari ya. Nah, kecuali dalam keadaan senggang, kering, cuci, obatin lagi. Karena semakin sering akan semakin cepat proses pengempesan dan pengobatan. Ya. Maksimal berapakah? Tergantung besar dan kecil ukuran dari penyakit lipoma. Tapi ada yang melebihi batas 2 bulan, 3 bulan. Ya, asal istiqomah rutin untuk menghindari namanya operasi. Nah, kalaupun Anda sudah memahami tentang ilmu yang dianggap sepele namun sangat membantu bagi sahabat-sahabat yang memang terkendala dengan namanya penyakit lipoma. Maka untuk itu, apabila manfaatnya ada di dalam channel Jejak Hantu, saya mohon untuk membantu channel kami, untuk kemajuan channel kami. Jangan lupa subscribe, ya, jangan lupa subscribe, like, bagikan sebanyak-banyaknya. Dan ingat, satu lagi, tolong berikan komentar yang positif dan silakan Anda request. Anda di dalam kolom komentar Anda mengatakan, saya ingin belajar ilmu pengobatan ini, saya ingin tolong jelaskan tentang ini, saya tolong begini-begini. Insya Allah dengan pengetahuan kami, dengan apa yang kami ketahui, dengan ilmu yang amat terbatas kami pahami, insya Allah kami akan membuatkan konten sesuai pertanyaan saudara secara detail dan amat jelas kami usahakan. Semoga kedepannya channel kami kian menarik di hati semua para sahabat channel Jejak Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.